Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Feti ya di kelas 11. Saat ini kita akan lanjut untuk belajar materi matematika. Pada bab ini kita akan belajar tentang matriks ya. Karena ini materi baru maka tetap stay. Kalian perhatikan supaya kalian paham. Kali ini kita belajar matriks. Matriks itu nanti yang kita pelajari ada definisi, ada operasi hitung yang nanti terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan nanti ada determinan inverse, dan inverse yang terdiri dari adjoint, minor, kofaktor, dan ada juga penyelesaian masalah yang bisa menggunakan SPLDV maupun SPLTV. Ya. Kita lanjut untuk pengertian matriks. Ya. Matriks itu adalah susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Jadi nanti ada baris dan kolom. Nanti dibatasi oleh tanda kurung ya, seperti ini. Bisa kurung siku maupun kurung biasa. Nanti di sini kalian mengenal yang namanya notasi. Jadi matriks itu nanti dinotasikan dengan huruf kapital. Bisa A, bisa B, bisa C, ya, dan seterusnya. Huruf yang terdiri dari A, B, C, dan seterusnya itu nanti berupa hurufnya kapital. Terus elemen yang dinyatakan dengan A, I, J ini maksudnya elemen baris ke I, kolom ke J. Jadi nanti I itu menyatakan letak baris dan J menyatakan letak kolom. Matriks nanti itu terdiri dari baris dan kolom. Terus ada ordo. Ordo itu merupakan ukuran suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Ini contohnya ini matriks A ya, huruf kapital. Ini dibatasi oleh tanda kurung. Ya. Ini adalah elemen-elemennya. Ya, ini namanya baris. Ya, yang horizontal ini namanya baris. Nah, berarti ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris ke M. Yang namanya kolom itu ini, yang vertikal. Berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom ke N. Jadi baris itu dinyatakan dengan M, kolom dinyatakan dengan N. Matriks ini berarti mempunyai ordo M kali N. Ya. Ditulis dengan A, ini nama matriksnya, M kali N, seperti ini. Kita lanjut. Contohnya seperti ini nih, contoh. Ya. Ini contoh matriks. Ya, matriks A ini ya. Ada anggota-anggotanya ini. Ini namanya baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7. Terus ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Berarti matriks ini berordo barisnya M, barisnya 7, kolomnya N, 5. Berarti 7 kali 5. Ini ordonya 7 kali 5. Ya, artinya banyaknya baris ada 7, banyaknya kolom ada 5. Nah, paham ya? Terus ada elemen-elemen baris kedua. Contohnya ditanyakan elemen-elemen baris kedua. Ya, baris kedua berarti ini elemennya. 5, 4, 0, 1, 8. Sekarang ditanyakan elemen kolom ketiga. Elemen kolom ketiga berarti ini ya. Berarti ada 1, ada 0, ada 2, ada 1, ada 0, ada 2, ada 0. Ini elemen baris ketiga. Kolom ketiga maksudnya. Terus elemen baris kedua kolom ketiga. Elemen baris kedua kolom ketiga itu artinya ini baris kedua kolom ketiga. Nah, pertemuan antara baris dan kolom inilah elemennya. Berarti 0 ya. Ini maksudnya ini. Terus contoh lagi, elemen baris keempat kolom kedua. Berarti baris keempat kan ini. Kolom kedua ini. Pertemuannya mana? Oh, ini 3 elemennya. 3. Elemen baris ketiga kolom kelima. Baris ketiga kolom kelima, berarti ini ya, berarti 8. Elemen baris kelima kolom ketiga, baris kelima kolom ketiga, ini 0 ya. Elemen baris ketujuh kolom kelima, baris ketujuh kolom kelima, berarti ini 2. Paham ya tentang ordo, baris dan kolom? Kalian ulang-ulang lagi supaya jelas. Kita lanjut ke macam-macam matriks. Macam-macam matriks itu ada namanya matriks baris. Matriks baris otomatis
merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Ini satu baris saja, ini contohnya. Ya, barisnya satu, untuk kolomnya terserah ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Ini contoh ini barisnya 1, kolomnya 2. Berarti ini matriks baris ya. Barisnya satu saja. Itu matriks baris. Matriks kolom berarti kolomnya yang satu. Ini contohnya ini. Kolomnya 1. Untuk barisnya bebas ya, mau berapapun bebas. Yang penting kolomnya 1 tuh berarti namanya matriks kolom. Terus matriks persegi berarti banyaknya baris dan kolom sama. Ini persegi namanya ya. Barisnya 2, kolomnya 2. Berarti ini namanya matriks persegi. Ya. Angkanya bebas mau diisi berapapun. Bagaimana kalau barisnya 3, kolomnya 3, Bu? Boleh ya. Karena baris dan kolomnya sama, berarti dia namanya matriks persegi. Terus ada matriks 0. Matriks 0 itu artinya elemen-elemen dalam matriks itu anggotanya adalah 0. Seperti ini. Ini ordernya 2 kali 2 ya. Elemennya 0, berarti itu artinya ini matriks 0. Terus ada matriks identitas. Matriks identitas itu matriks persegi yang elemen diagonal utamanya 1 dan elemen yang lainnya 0. Jadi maksudnya matriksnya berupa matriks persegi. Ini diagonal utama namanya ya. Kalau diagonal utamanya 1, terus elemen yang lain 0, namanya matriks identitas. Ini diagonal kedua yang ini ya. Diagonal utama, ini diagonal kedua. Paham ya? Terus ada matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas itu artinya matriks persegi yang elemen di atas diagonal di bawah diagonal utama, di bawahnya ini 0 ya. Ini matriks segitiga atas, yang di bawah diagonal utamanya 0. Namanya matriks segitiga atas. Begitu juga dengan matriks segitiga bawah, berarti matriks persegi elemen di atas diagonal utamanya 0. Ya. Jadi bentuknya segitiga, kalau di bawah 0 ini namanya matriks segitiga atas, yang segitiganya ada di bawah, atasnya elemennya 0, berarti matriks segitiga bawah. Paham ya? Kita lanjut. Kesamaan matriks. Dua buah matriks itu dikatakan sama jika satu, ordonya sama. Ordo kedua matriks itu tentunya ya. Nah, yang kedua, elemen-elemen yang bersesuaian juga sama. Nah, contohnya saya punya matriks E dan matriks H. Kalau dia ordonya sama, seperti ini kan ordonya sama ya. Ordonya berapa ini? 2 kali 2 ya. Ini juga sama, 2 kali 2. Dengan anggota elemennya sama, nah, berarti dia dinamakan matriks itu sama. Nih ya. Jadi matriks E dan matriks H sama. Paham ya? Terus transpos matriks. Suatu matriks itu bisa ditranspos. Nah, transpos itu apa? Nah, matriks baru yang diperoleh dengan mengubah susunan kolom menjadi baris. Atau sebaliknya, susunan baris jadikan kolom. Ya. Artinya ini hanya dibalik saja lah. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Maksudnya itu. Nah, jadi kalau ada matriks A ditranspos, matriks A itu elemennya IJ dengan ordonya M kali N, maka kalau ditranspos matriksnya lambangnya itu A pangkat T ya. Kalau matriks A berarti transposnya A pangkat T, kalau matriks B transposnya berarti B pangkat T, dan menyesuaikan ya. Maka elemen yang tadinya IJ menjadi JI, dan yang ordonya tadi M kali N menjadi N kali M. Kita lihat contohnya biar kalian lebih paham. Ini saya punya matriks A ini. Matriks A ini ordonya barisnya ada 4, kolomnya ada 2 ya. Barisnya 4, kolomnya 2. Kalau saya transpos, maka yang tadinya baris jadi kolom. Yang tadinya kolom jadi baris. Nah, berarti A transpos itu ordonya jadi 2 kali 4. Jadi maksudnya gini, yang tadinya baris pertama jadikan kolom pertama, tadinya baris kedua jadikan kolom kedua, yang tadinya baris ketiga jadikan kolom ketiga, yang tadinya baris keempat jadikan kolom keempat. Nah, ini namanya transpos matriks ya. Nah, jadi ini transpos matriks.
Kita lanjut ya, paham ya ini ya, transpose ya. Kita lanjut, ini di bawahnya langsung ada asah kemampuan. Nah, asah kemampuan ini silakan dicoba ya, silakan kalian coba dulu. Bisa atau enggak, paham atau enggak setelah kalian lihat penjelasan di awal. Jadi belajar itu bukan hanya dari ibu, kalian bisa cari di internet maupun di buku-buku yang lainnya ya. Di googling saja materi matriks, kesamaan dua buah matriks. Nah, misalnya kayak gitu. Nanti akan banyak sekali materi-materi yang bisa kalian pahami selain yang sudah ada di sekolah. Ya, silakan kalian mengeksplor kemampuan kalian. Bagaimana supaya kalian paham. Nah, itu caranya yang tahu kalian sendiri ya. Jadi setiap ada materi harus paham, setiap ada materi harus jelas, setiap ada materi merupakan tantangan yang harus kalian pecahkan. Jadi kalian coba ini, kalian pahami. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya, supaya kalian lebih paham lagi sebenarnya bagaimana sih caranya. Setelah kalian coba, silahkan dicoba dulu. Selamat belajar, semangat belajar, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.